Menko Polkam Budi Gunawan dan Jaksa Agung ST Burhanuddin geram dengan hakim yang memberikan putusan vonis pada Harvey Moise maupun Helena Lim. Budi Gunawan menegaskan, hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurutnya, vonis Harvey Moise sangat tidak mewakili masyarakat. Pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola, serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa. Selain itu, ST Burhanuddin juga mengatakan, nasib hakim pemberi vonis Harvey Moise akan bernasib sama seperti hakim yang memberikan vonis pada Ronald Tanur. Inilah keterangan dari Menko Polkam Budi Gunawan dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Judes yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola, serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran yang sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas Tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian des ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam des ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan kalau masih ada yang lain. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga upayanya untuk melakukan penyitaan serta penindakan hukum terhadap koruptor, Pak. Yang pertama, bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam des pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak des ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari des, Pak Jaksa Agung akan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih
344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Jaksa Agung kalau ada tambahan. Baik, pertanyaan untuk apakah tindakan seperti terhadap hakim yang melaksanakan tanur, saya katakan iya.